Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan hari ini kami akan menyampaikan materi yang berjudul Pasar Uang Syariah. Sebelum ke materi, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri atas nama Sri Mulyani. Yang kedua, Qurrata A'yuni. Yang ketiga, Rosmini. Yang keempat, Yulia Citra. Dan yang kelima, Anissa Asifah. Baiklah, kita langsung ke materi. Dan saya sebagai pemateri pertama, yaitu Sri Mulyani, akan menyampaikan materi tentang pengertian pasar uang syariah dan peserta dalam pasar uang syariah. Yang pertama, pengertian pasar uang syariah. Pasar uang adalah mekanisme untuk memperdagangkan dana jangka pendek, yaitu dana berjangka waktu kurang dari 1 tahun. Pasar uang syariah merupakan mekanisme yang memungkinkan lembaga keuangan syariah untuk menggunakan instrumen pasar dengan mekanisme yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, baik untuk mengatasi persoalan kekurangan likuiditas maupun kelebihan likuiditas. Pasar uang syariah merupakan pasar tempat bank-bank syariah menjual dan membeli instrumen keuangan. Keberadaan pasar uang syariah diakui secara internasional dan dengan lahirnya Bahrain Monetary Agency atau BMA dan Bank Negara Malaysia. Kebijakan mengenai pasar uang syariah di Indonesia didasarkan pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/36/PBI/2008 tanggal 10 Desember 2008 tentang operasi moneter syariah yang merupakan pengejauhantahan pengendalian moneter berdasarkan prinsip syariah dalam rangka mendukung tugas Bank Indonesia dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Materi selanjutnya yaitu peserta dalam pasar uang syariah. Para peserta dalam pasar uang syariah adalah lembaga keuangan, perusahaan besar, lembaga pemerintah, dan individu yang memerlukan dana jangka pendek, dan biasanya pembelian surat-surat berharga pasar uang hanya didasarkan kepada kepercayaan semata. Hal ini disebabkan surat-surat berharga pasar uang biasanya tanpa jaminan tertentu. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam pasar uang syariah adalah yang pertama yaitu pihak yang membutuhkan dana, dan yang kedua adalah pihak yang menanamkan dana atau pihak yang menjual dana, baik bank maupun non-bank, dengan tujuan investasi di pasar uang. Para pelaku pasar uang terdiri dari bank komersial, perusahaan pemerintah, dan perusahaan swasta yang bergerak di bidang keuangan yang terkait erat dengan pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Qurrata A'yuni, NIM 1905020010. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi yaitu tentang peserta dalam pasar uang syariah antar bank dan jenis-jenis resiko yang dihadapi. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang peserta dalam pasar uang syariah antar bank. Peserta pasar uang syariah antar bank berdasarkan prinsip syariah terdiri atas bank umum syariah dan unit usaha syariah. Investor di pasar uang terutama mencari keamanan dan likuiditas di samping peluang untuk memperoleh pendapatan bunga atau bagi hasil. Hal tersebut karena dana yang diinvestasikan di pasar uang adalah kelebihan dana sementara dan biasanya dibutuhkan dalam waktu singkat untuk membayar pajak, gaji, dividen, dan sebagainya. Dengan alasan ini, maka investor pasar uang sangat sensitif terhadap risiko. Kemudian jenis-jenis risiko yang dihadapi. 1. Risiko pasar, yaitu risiko yang berkaitan dengan turunnya harga surat berharga dan tingkat bunga atau bagi hasil naik mengakibatkan investor mengalami capital loss. 2. Risiko reinvestment, yaitu investor terpaksa menempatkan pendapatan yang diperoleh dari bunga kredit ke investasi lain
yang berpendapat rendah akibat turunnya tingkat bunga atau bagi hasil. 3. Resiko gagal bayar, yaitu beresiko yang terjadi akibat peminjam tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan. 4. Resiko inflasi, yaitu adanya kenaikan harga-harga barang dan jasa. 5. Resiko valutan, yaitu adanya perubahan terhadap kurs mata uang asing. 6. Resiko politik, berkaitan dengan perubahan peraturan yang mengakibatkan turunnya pendapatan suatu investasi. 7. Resiko likuiditas, apabila instrumen yang dimiliki sulit untuk dijual kembali sebelum jatuh tempo. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Rosmini, NIM 190502013. Di sini saya akan menjelaskan fungsi pasar uang syariah dan jenis-jenis instrumen pasar uang yang ditawarkan dalam pasar uang dengan sistem syariah di Indonesia. Pasar uang syariah secara tidak langsung berfungsi sebagai sarana pengendali moneter oleh penguasa moneter dalam melaksanakan operasi pasar terbuka. Pelaksanaan pasar terbuka oleh Bank Indonesia dilakukan dengan menggunakan sertifikat Bank Indonesia atau sertifikat Bank Indonesia Syariah bagi tujuan kontraksi moneter dan surat berharga pasar uang atau surat berharga pasar uang dengan prinsip syariah untuk bank syariah sebagai instrumen ekspansi moneter. Pasar uang syariah juga dapat berfungsi sebagai informasi di mana pasar uang dapat memberikan informasi bagi perusahaan, pemerintah, masyarakat, perorangan, sektor luar negeri, dan peserta pasar uang lainnya mengenai kondisi moneter. Preferensi dan tingkah laku pasar uang, pengaruh kebijakan moneter, serta pengaruh dari interaksi kegiatan ekonomi dalam dan luar negeri. Jenis-jenis instrumen pasar uang yang ditawarkan dalam pasar uang dengan sistem syariah di Indonesia antara lain: 1. Sertifikat Bank Indonesia Syariah atau yang biasa disebut SBIS adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Yang kedua, repurchase agreement atau repo adalah transaksi pembelian pinjaman oleh Bank Indonesia kepada BUS atau UUS dengan agunan SBIS. BUS atau UUS dapat merepokan SBIS miliknya kepada Bank Indonesia dengan terlebih dahulu menandatangani perjanjian pengagungan SBIS dalam rangka SBIS. Terhadap repo SBIS dikenakan biaya. Yang ketiga, surat berharga syariah negara atau SBSN adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN dalam mata uang rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Anissa Asifa, NIM 190502027. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang perbedaan antara pasar uang dengan pasar modal. Selanjutnya terletak pada struktur organisasinya. Pasar modal adalah pasar yang terorganisasi karena di samping memiliki tempat transaksi khusus, pelaksanaannya juga diatur dan diawasi oleh otoritas pasar modal, yaitu Bapepam LK. Sedangkan pasar uang adalah pasar yang tidak terorganisasi. Selanjutnya terletak pada tujuan para penjual atau pihak yang mengeluarkan surat-surat berharga. Dalam pasar uang, tujuannya adalah memenuhi kebutuhan modal jangka pendek. Sedangkan pasar modal lebih ditekankan kepada tujuan investasi
atau untuk ekspansi perusahaan. Materi yang terakhir ialah tentang kebijakan pengembangan pasar uang di Indonesia. Bank Indonesia sebagai bank sentral di Indonesia telah mengambil beberapa kebijakan yang bertujuan untuk menciptakan sistem keuangan yang sehat, meningkatkan ketersediaan informasi bagi pelaku pasar, serta meningkatkan efektivitas kebijakan moneter. Salah satu ukuran keberhasilan pencapaian adalah laju inflasi tahunan yang terkendali yang ditetapkan sebagai sasaran akhir dari pelaksanaan tugas Bank Indonesia di bidang moneter. Dalam rangka mencapai sasaran akhir moneter, salah satu cara pengendalian moneter berdasarkan prinsip syariah adalah dengan pelaksanaan operasi moneter syariah untuk memengaruhi kecukupan likuiditas perbankan syariah. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang instrumen pasar uang antar bank syariah, biasa disingkat PUAS. Adalah kegiatan transaksi keuangan jangka pendek antar bank berdasarkan prinsip syariah, baik dalam rupiah maupun valuta asing. Instrumen PUAS adalah instrumen bank syariah atau unit usaha syariah yang digunakan sebagai sarana transaksi di PUAS. Pada dasarnya, pasar uang antar bank syariah dimaksudkan sebagai sarana investasi antar bank syariah, sehingga bank syariah tidak diperkenankan menambahkan dana kepada bank konvensional untuk menghindari pemanfaatan dana yang akan menghasilkan bunga. Peserta pasar uang antar bank syariah adalah bank syariah dan bank konvensional. Bank syariah dapat melakukan penanaman dana dan atau pengelolaan dana dapat menanamkan dananya. Lanjut, di sini ada perbedaan antar uang dengan pasar modal. Pasar uang dan pasar modal memiliki persamaan, yaitu sebagai sarana bagi investor dalam melakukan investasi di samping sebagai sarana mobilisasi dan bagi pihak yang membutuhkan dana. Sedangkan perbedaannya adalah sebagai berikut. Pertama, terletak pada instrumen yang diperjualbelikan. Pasar uang menyediakan sarana pengalokasian dan pinjaman dana jangka pendek yang jangka waktunya tidak lebih dari 1 tahun dan merupakan pasar likuiditas primer. Sebaliknya, dalam pasar modal, instrumen yang diperjualbelikan adalah surat-surat berharga jangka panjang dan merupakan dana yang bersifat permanen atau semi-permanen. Yang kedua, terletak pada pasar tempat pelaksanaan transaksi. Pasar modal memiliki tempat transaksi tertentu yang disebut bursa efek, sedang pasar uang tempat transaksinya.